Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup manusia selalu berada dalam tegangan. Hidup dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup dalam roh berarti ia hidup dalam terang Tuhan, sementara hidup di luar roh adalah hidup dalam kegelapan. Dalam ketegangan ini manusia seringkali jatuh karena kelemahannya. Namun rahmat, pertobatan, dan pengampunan senantiasa diberikan Allah. Melalui Ekaristi ini kita diingatkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu supaya kita dapat kembali ke jalan Allah berkat Kristus. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayangilah hamba-hamba-Mu dan lipat gandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus menjaga dan merawat iman kita, sekaligus menyertai dan memberkati hidup kita dan segala aktivitas kita. Memang kita mengetahui bahwa di dunia ini banyak kejahatan, ketidakjujuran, korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN.
Dan kita tahu banyak orang-orang di sekitar kita jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa. Namun ketahuilah yang lebih dalam dari itu, bahwa Tuhan Yesus tidak ingin satu orang pun jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa. Namun jika ia jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa, Tuhan Yesus dengan sabar menantinya untuk melakukan pertobatan. Jika ia bertobat, maka ia mendapatkan pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa sabar Tuhan terhadap kita semua. Ia senantiasa menguatkan hidup kita. Ia senantiasa mendampingi kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Namun kita dilibatkan untuk mewartakan kerajaan Allah bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon, bantulah kami untuk beralih dari dunia, dan kami hidup sebagai manusia lama, berubah menjadi manusia yang baru, hidup dalam kepenuhan hidup yang baru, sesuai dengan kehendak-Mu, bertumbuh menjadi dewasa, hidup bagi sesama, sembah sujud kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.